Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Stevenson Ronaldo. Shalom, selamat malam Pendeta Sabuin dan kru HCI. Menurut Alkitab, apakah ada kemungkinan seseorang hatinya terangkat memuji Tuhan ketika menyanyikan lagu rohani dengan menggunakan musik beraliran rock atau rap? Karena sebagai manusia, kita tidak tahu keadaan hati seseorang. Terima kasih Pendeta, silakan. Terima kasih. Betul, sebagai manusia, kita tidak tahu keadaan hati seseorang. Jadi karena kita tidak tahu keadaan hati seseorang, maka kita tidak bisa menghakimi seseorang. Itu sangat betul. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal yang ke-7, janganlah kamu menghakimi, supaya jangan kamu dihakimi. Siapa yang bisa menyatakan kesalahan? Siapa yang bisa menegur? Ada ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, yaitu segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengajar, menegur orang, lalu kemudian memimpin orang di dalam kebenaran. Jadi biarlah yang menghakimi kita adalah Allah melalui firman-Nya. Firman-Nya yang akan memberitahukan kepada kita apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah. Dan di dalam firman-Nya tidak semua kata yang kita inginkan supaya ada dalam Alkitab, ada dalam Alkitab. Contohnya, kata musik rock, atau kata musik rap dan lain sebagainya. Sehingga waktu kita baca Alkitab, yang perlu kita ambil adalah prinsip-prinsipnya. Lalu prinsip itu, berdasarkan prinsip itu, maka kasus-kasus tertentu atau hal-hal tertentu kita uji berdasarkan prinsip tersebut. Dalam pertanyaan ini dikatakan bahwa apakah bisa seseorang hatinya terangkat memuji Tuhan ketika menyanyikan lagu rohani dengan menggunakan musik beraliran rock atau rap. Lagu rohani, apa artinya lagu rohani? Ya, apa artinya lagu rohani? Lagu rohani artinya lagu yang dinyanyikan dengan penuh kuasa. Lagu yang dinyanyikan atas dorongan Roh Kudus. Lagu yang dinyanyikan di mana isinya berbentuk puji-pujian, isinya adalah ajaran berdasarkan firman Tuhan atau kesaksian, karena semua itu adalah bahagian dari pekerjaan Roh Kudus. Apakah kalau Roh Kudus bekerja, lalu kemudian ia akan menyanyikan atau memainkan musik atau mendengarkan musik seperti yang disebutkan tadi? Ini bisa dibuat jadi satu seminar yang cukup panjang tentang hal ini. Tetapi di dalam acara tajam ini saya hanya mau baca 1 atau 2 ayat hanya untuk memberikan kepada kita suatu gambaran. Saya mau kita buka di dalam buku 1 Samuel. Coba kita buka dalam buku 1 Samuel. Ayat yang pasal 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita mau baca mulai dari ayat yang ke-16 atau mulai ayat yang ke-14 lah. 1 Samuel 16 mulai ayat yang ke-14. Ini ceritanya setelah Saul ditolak menjadi raja dan Roh Kudus sudah ditarik atau Roh Allah sudah ditarik dari Saul. Ceritanya terdapat dalam 1 Samuel 13, lalu 1 Samuel 15, lalu kemudian ayat yang ke-23. Kita baca dulu supaya tahu latar belakangnya sedikit. 1 Samuel 15 ayat 23 mengatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi kalau Allah sudah tolak Saul sebagai raja, ia tidak dipimpin lagi. Jadi dia punya pengikut-pengikut melihat apa yang terjadi pada raja mereka, yaitu Raja Saul. Apa yang terjadi? Kita baca 1 Samuel pasal yang ke-16, sekarang ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur daripada Saul, dan dengan mundurnya roh Tuhan dari Saul, apa yang terjadi? Dengan sendirinya, ini pengertian dari ayat ini, sudah pernah juga di acara tajam.
dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bukanlah Tuhan sumber roh jahat, tetapi ini terjadi karena Tuhan telah menarik rohnya, roh Tuhan sudah undur, sehingga dengan sendirinya, maka roh jahat itu datang kepada Saul. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul, ayat yang ke-15, ketahuilah, roh jahat yang daripada Tuhan Allah mengganggu engkau. Kita sudah baca tadi apa maksudnya roh jahat yang daripada Tuhan Allah. Lalu apa usul dari hamba-hambanya? Ayat yang ke-16. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Tolong cari orang yang bisa main musik. Dan mesti pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia atau orang itu main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ya. Ini memberikan satu konsep bahwa musik itu ada koneksi dengan jiwa atau hati perasaan kita. Musik itu membentuk manusia. Bayangkan menurut ayat ini, sedangkan roh Tuhan sudah ditarik daripada Saul sekalipun, musik yang baik masih memberikan pengaruh yang boleh membuat dia merasa nyaman. Kita baca selanjutnya dalam ayat yang ke-17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku, seorang yang terampil memainkan kecapi. Ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Lalu dikatakan, dan Tuhan menyertai dia. Jadi apa yang mau dilakukan oleh mereka sekarang? Tuhan sudah tidak lagi menyertai Saul. Itu jelas, sudah kita baca ayatnya. Tuhan tidak menyertai Saul. Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja. Roh Tuhan sudah ditarik atau sudah mundur dari Saul. Usulnya dari anak buahnya, hamba-hambanya, cari seseorang yang terampil dan baik di dalam memainkan kecapi, dan juga seseorang yang disertai oleh Tuhan. Seakan-akan mereka katakan, Tuanku Raja sudah tidak disertai Tuhan. Tuanku Raja sering marah dan bahkan meledak-ledak di dalam tabiat karena Tuhan sudah mundur daripada Tuanku. Tapi masih ada satu jalan. Cari seseorang yang disertai oleh Tuhan, lalu punya keterampilan main musik, yaitu kecapi. Sekarang tolong kita bayangkan, pemirsa tajam, seseorang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, disertai oleh Tuhan, memainkan alat musik kecapi dengan baik, lalu sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-16, maka engkau, kepada Saul, maka engkau merasa nyaman, membawa pengaruh. Tetapi karena roh Tuhan sudah ditarik, sekalipun musik itu mempunyai pengaruh yang sungguh luar biasa, musik yang baik ini, tetapi itu tidak bertahan lama. Coba kita baca ayat yang ke-23, contohnya ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ini tidaklah sesuatu yang tetap, karena dikatakan setiap kali. Artinya main musik dulu, selesai musiknya hilang lagi pengaruhnya. Main musik, selesai musiknya hilang pengaruhnya. Yang saya mau ilustrasikan melalui cerita ini adalah musik mempunyai peranan yang sangat penting bagi tabiat seseorang, bagi karakter seseorang, dan bagi respons seseorang terhadap suatu suasana. Ada suatu keterkaitan antara musik yang didengar dengan sambutan seseorang pada suatu suasana tertentu. Dan itu terbukti. Coba bayangkan,
Saul yang sudah ditolak oleh Allah, roh Tuhan sudah mundur daripadanya. Lalu kemudian yang dianjurkan oleh hamba-hambanya adalah mencari orang yang lain yang juga tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Jadi roh Tuhan tidak menyertai dia, tidak disertai roh Tuhan, tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Lalu kemudian memainkan suatu alat musik yang bukan seperti dimainkan oleh Daud, yang dimainkan dengan baik, yang memberikan perasaan teduh dan hati yang nyaman. Lalu kemudian dan Daud juga disertai oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kalau yang memainkan musik itu seseorang yang tidak disertai Tuhan, yang tidak dipenuhi roh, memainkan musik dengan sangat keras dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Saudara bisa menebak sendiri. Sedangkan musik yang lembut saja hanya bisa untuk sementara memberikan rasa nyaman kalau seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi kalau musik itu bukanlah musik yang betul-betul memberikan keteduhan hati berdasarkan firman Tuhan. Maka itu akan memberikan respons-respons yang tidak diinginkan. Sekali lagi kita tidak menghakimi. Kalau mau baca tentang syair dari puji-pujian Daud, karena kita lagi bahas tentang Daud pemain musik, baca saja kitab Mazmur. Mulai dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Semua isinya adalah dengan puji-pujian. Puji-pujian. Apakah hal ini dapat dipenuhi oleh musik yang keras, musik yang hiruk pikuk, musik yang bising? Apakah itu bisa dipenuhi oleh jenis-jenis musik tersebut? Saya tutup saja dengan pertanyaan tadi. Terima kasih.